Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Aloy dimanapun berada, selamat malam, salam sehat selalu. Ya, saya malam ini ingin menyampaikan ya rekanan kita lah, teman kita. Kebetulan ya kita sama-sama ketua lingkungan di wilayah Ciherang. Ciherang itu ada 3, ada RW 5, ada RW 6 dan RW 7. Ya, malam ini kita ngobrol mengenai RW 5. Ya, kebetulan ya dia kerabat juga, ya mau kerabat Aloy juga di Ciherang. Jadi saya juga sebenarnya kurang lebih hampir sama lah jabatan saya dengan beliau itu, mungkin lebih dulu beliau daripada saya. Saya mungkin kita bulan Oktober, dia bulan Januari atau Februari. Ya, kita menjadi ketua lingkungan dengan kondisi yang pada saat itu sangat sulit sekali. Ya. Pandemi datang, kemudian masalah-masalah ekonomi lingkungan yang cukup berat, ini kita sering diskusi. Tapi saya sih apresiasi sama beliau. Ya kebetulan beliau ini, ya saya agak iri lah. Dia cukup lincah nih, lincah dalam mendekati para dewan, para pemangku jabatan. Jadi pembangunan walaupun kondisi ekonomi lagi kurang bagus, tapi beliau bisa melaksanakan. Ya, berapa titik-titik pembangunan ini saya agak iri. Ya, tahun kemarin saya tidak dapat sekali pembangunan dari pemerintah. Tapi beliau hampir berapa lokasi lakukan pembangunan, baik jalan, drainase dan semuanya. Itu saya ya secara kerabatan ya, kebetulan menjabat yang sama ketua RW. Ya irilah gitu, iri dia bisa seperti itu, saya nggak bisa. Ya mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, ya memberikan ya tetap manfaat lah bagi masyarakat khususnya RW 05. Ya kedepannya juga dia tetap menjadi panutan untuk lingkungannya, masyarakatnya, dan tetap memberikan yang terbaik buat masyarakatnya seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Saya sendiri banyak belajar dengan beliau. Ya kebetulan umur juga dia lebih tua dari saya lah. Saya walaupun gini masih muda. Tapi sering diskusi, saya sering ya ketemu beliau bagaimana sih caranya bisa pembangunan itu bisa dijalankan di wilayah tanpa berharap dari ya karena pemerintah juga banyak rekopusing. Ya, rekopusing itu adalah anggaran yang sudah dicanangkan, direncanakan, tapi tidak dilaksanakan karena anggarannya diambil alih untuk dana Covid. Tapi beliau cukup lincah. Bisa dia bermanuver dengan para dewan dan bisa diarahkan pembangunannya ke wilayah RW 05. Ya, kita bisa lihat jalanannya licin, salurannya lancar. Kita masih kurang. Ya mudah-mudahan ilmu yang dia sampaikan ke saya ini bisa saya laksanakan dan saya bisa lakukan di wilayah RW 06. Silakan nanti bisa lihat apa yang beliau sudah lakukan dan masih belum lakukan, kita bisa belajar. Dari situ kita bisa belajar mana sih yang positif kita bisa ambil dan yang negatif mungkin nanti kita bisa evaluasi hasilnya. Silakan nanti sambil melihat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin, Ketua RW 05, Kampung Ciherang, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sedikit saya mau bercerita tentang perjalanan sebelum saya menjadi Ketua RW 05 Kampung Ciherang ini. Dulu saya menjabat sebagai Ketua RT beberapa periode yang lalu. Pada 2019, kebenaran di situ ada suatu permajaan di RW 05 dan disitulah saya merasa terpanggil dan didorong juga oleh masyarakat atas dukungan dan doanya. Saya berani mencalonkan diri dan pada 2019 pemilihan itu alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua RW 05 untuk masa bakti 2019 sampai dengan 2022. Alhamdulillah selama perjalanan menjadi Ketua RW 05 ini ada beberapa program yang sudah terrealisasi dan ada juga yang masih belum terrealisasi. Memang selama 2019 dan 2020 kita dihadapkan oleh masa pandemi Covid. Nah, kita fokus pada penanganan pandemi. Dan
penanganan pandemi ini kita mengacu pada yang disarankan oleh dari pemerintah segala macam, sehingga kita harus membentuk Satgas COVID-19 dan kita laksanakan semua kegiatan-kegiatan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan ketika wabah itu memang semakin menjadi di wilayah, dan memang saya juga ada sedikit kesulitan di dalam proses penanganan di lingkungan, khususnya warga yang terkena COVID-19 tersebut. Namun atas kerjasamanya partisipasi masyarakat, baik Satgas, masyarakatnya, Karang Taruna, bekerja bersama-sama. Nah, selama penanganan COVID-19 ini, memang ada beberapa warga kami yang terpapar atau terkena COVID-19. Ya, kalau tidak salah kami hitung, itu hampir berjumlah ada 28 keluarga. Dan itu kebanyakan juga dari klaster keluarga. Namun alhamdulillah atas kesigapan Satgas COVID yang sudah dibentuk dan terbina dan bekerja sama dengan Karang Taruna, masyarakat, instansi pemerintah, baik kelurahan dan puskesmas, bisa diatasi COVID-19 ini di Kampung Ciherang, khususnya RW 05 ini. Setelah wabah COVID mereda, kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mendorong masyarakat, khususnya warga RW 05 ini, ikut melaksanakan atau ikut mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Nah, di dalam proses mendorong masyarakat, khususnya warga RW 05 ini untuk vaksinasi, saya bekerja sama dengan para ketua RW, khususnya RW 7, RW 6, dan bekerja sama dengan TNI dan Polri dan Puskesmas. Nah, di dalam perjalanan vaksinasi, alhamdulillah, warga RW 05 ini yang sudah tervaksinasi mencapai 85%. Nah, setelah itu kami lanjut dengan program yang sudah kami rencanakan. Di antaranya pembangunan di lingkungan RW 05, khususnya infrastruktur. Adapun pembangunan yang sudah terrealisasi di lingkungan RW 05, di antaranya betonisasi Jalan Merpati yang terletak di RT 2 dan pemasangan paving block di Jalan Setapak, khususnya di RT 05, dan juga drainase atau saluran air got di RT 07, dan ditambah juga pembangunan drainase di RT 06. Dan setelah itu peningkatan jalan, yaitu di sepanjang pinggir tol Jagorawi, dan juga peningkatan jalan atau aspal di 3 RT, di antaranya RT 5, RT 6, dan RT 07. Dan alhamdulillah infrastruktur di lingkungan RW 05 ini yang sudah direncanakan dapat terrealisasi. Namun kami juga masih memperjuangkan lingkungan-lingkungan yang perlu perbaikan infrastruktur. Adapun beberapa program yang berorientasi, yaitu terutama infrastruktur, dan jalan tersebut masih tanah dan terletak di RT 06. Dan inilah program kami ke depan yang habis kami dorong untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Ya, selain pembangunan infrastruktur, kami juga mendorong kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dan alhamdulillah di RW 05 ini sudah terbentuk unit Karang Taruna RW 05.
Adapun kegiatan Karang Taruna tersebut diantaranya kegiatan sosial, kemasyarakatan, kebudayaan, dan olahraga. Dan di bidang sosial, Karang Taruna ini sudah bisa menyantuni anak-anak yatim yang ada di lingkungan RW 05 ini, dan sebanyak 48 orang anak yatim yang berada di RW 05 ini tiap bulannya mendapat bantuan dari kegiatan anak Karang Taruna tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan. Dan pada saat itu, pada saat bulan Maulid, Karang Taruna membuat satu kegiatan di Masjid Nurul Iman, yaitu penyantunan akbar. Dan alhamdulillah pada saat itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk di kegiatan seni dan budaya, Karang Taruna RW 05 ini memiliki sanggar yang bernama Sanggar Silang Maung, yaitu kegiatannya palang pintu, pencak silat, dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan kesenian tersebut itu sudah seringkali tampil di mana-mana, ya, terutama diantaranya palang pintunya di tempat-tempat hajatan seringkali dipanggil, dan alhamdulillah menjadi suatu job buat anak-anak. Nah, untuk kegiatan olahraganya terus aktif di bidang olahraga poli. Nah, kami juga mendorong kepada Karang Taruna untuk terus aktif di semua kegiatan sosial, budaya, dan olahraga, terus dikembangkan untuk kedepannya agar menjadi anak-anak yang berprestasi untuk masa depan bangsa ini. Saya tergerak untuk mencalonkan diri kembali menjadi Ketua RW 05 dengan tujuan untuk mentuntaskan pekerjaan-pekerjaan atau program-program yang belum selesai atau belum terrealisasi. Harapan saya ke depan, pada saat nanti pemilihan Ketua RW lingkungan RW 05 ini pada tanggal 26 Desember 2021 dapat berjalan dengan tertib, aman, damai, dan demokratis. Harapan saya, siapapun yang nantinya terpilih menjadi Ketua RW 05 ini untuk masa bakti periode 2022 sampai 2027 dapat melanjutkan dan meneruskan program-program yang belum terrealisasi, khususnya infrastruktur di lingkungan RT-RT yang belum merata. Nah, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga kerukunan, bina silaturahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerabat Aloy, tadi yang sudah saksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin, Ketua RW 05, mengenai prestasi-prestasi beliau lah, apa yang dia lakukan untuk lingkungan dan apa yang masih belum melakukan. Tapi pada intinya saya secara pribadi adalah mengapresiasi dan sangat belajar dengan beliau bagaimana bisa melaksanakan kegiatan tersebut, pembangunan tetap berjalan, dan itu merupakan suatu prestasi yang tidak perlu diragukan lagi ya beliau. Ya, masalah kekurangan itu emang kita punya rencana, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita laksanakan, ya mungkin tahun ke depan bisa dilaksanakan kekurangannya. Itu aja, mudah-mudahan ini Pak RW Jenderal tetap sehat, bisa melaksanakan pembangunan dan memberikan yang terbaik buat warga RW 05. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.